Bro, sis, sobat bola santuy. Ada kabar panas banget dari dunia sepak bola nasional. Serius, ini kayak drama sinetron, tapi versinya sepak bola Indonesia. Jadi gini, PSSI resmi menunjuk. Siapa coba? Yap, Indra Syafri balik lagi jadi pelatih. Timnas Indonesia U22 buat SEA Games 2025 di Thailand. Wih, ini bikin netizen bola langsung rame banget. Lo kira gampang? Wah, ternyata nggak sesimpel itu, bro. Drama penunjukan Indra Syafri. Jadi ceritanya SEA Games bakal mulai 9 Desember. Itu artinya persiapan harus jalan cepat. Dan PSSI langsung putuskan. Oke, kita balikin lagi aja kursi pelatih U22 ke Indra Syafri. Lu tahu kan nama Indra ini udah identik banget sama medali emas. Dia kayak cheat code buat SEA Games. Tahun 2023 kemarin, doi sukses bawa Indonesia pecah telur setelah 32 tahun puasa emas. Bayangin cuy, 32 tahun. Anak 90-an sampai Gen Z. Udah tumbuh gede duluan sebelum akhirnya kita dapat emas itu. Pertanyaannya sekarang, bisakah Indra ulangi keajaiban itu? Atau malah sejarah cuma tinggal nostalgia? Saya nasib Coach Gerald. Tapi bentar, jangan salah kaprah dulu. Ada yang nanya, lah terus gimana nasib Coach Gerald Vandenberg? Kan dia baru aja megang Timnas U23 di AFF sama kualifikasi AFF U23. Nah ini nih, banyak netizen yang salah paham. Ternyata Gerald aman bro. Kontraknya tetap jalan sampai habis. Jadi jelas, nggak ada istilah geser-geseran kursi. Gerald tetap pegang U23. Indra fokus ke U22 buat SEA Games. Jadi jangan sampai ada fans yang mikir mereka saingan. Ini tuh kayak pembagian shift kerja aja, bukan rebutan job di kantor. Haha. Lo bayangin deh, punya dua pelatih asing dan lokal yang lagi aktif barengan, ibarat punya dua driver andalan di Formula 1. Seru sih, tapi bisa nggak sinkron? Kenapa SEA Games beda? Nah, kenapa sih PSSI balikin Indra? Kata Zainuddin Amali, SEA Games itu beda. Ini bukan turnamen single event biasa. Atmosfernya gede banget, tekanan publiknya lebih sadis. Semua orang maunya emas. Dan Indra udah pernah buktiin di 2023. Jadi logika PSSI simpel aja. Kalau mau emas, kasih lagi ke orang yang udah pernah kasih emas. Kelihatannya sih gampang, tapi sebenarnya itu bikin beban ke Indra jadi dobel. Kayak kalau lo udah pernah traktir temen-temen lo makan enak, besoknya pasti mereka nagih lagi. Kapan nih traktir lagi? Hahaha. Pertanyaan penting, apakah Indra kali ini bisa traktir emas lagi buat kita? Nostalgia emas 2023. Flashback dikit ya. SEA Games 2023 di Kamboja itu momen epik banget. Garuda Muda bantai Thailand 5-2 di final. Stadion meledak, netizen happy, timeline penuh sama selebrasi. Itu kayak film superhero. Indra waktu itu jadi pahlawan nasional. Orang-orang bahkan sempat bilang, udahlah Indra bisa pensiun dengan tenang. Oh, namanya udah harum. Tapi ternyata Doi nggak mau berhenti. Dia balik lagi ke lapangan, siap ambil risiko. Respect banget kan? Bayangin kalau lo jadi Indra. Udah sukses, udah dianggap hero, tapi lo mutusin balik lagi. Berani nggak lo? Mentalitas Indra. Indra sendiri bilang, dia bisa aja nyaman di rumah, jadi pahlawan emas 2023 selamanya. Tapi karena tugas negara, dia siap terjun lagi. Itu mentalitas yang jarang banget kita temuin. Dan menurut gue, ini mirip kayak Cristiano Ronaldo yang nggak mau berhenti meskipun umurnya udah kepala 3. Dia masih mau buktiin kalau bisa kasih kontribusi. Bedanya, ini levelnya timnas, bukan klub. Jadi bebannya lebih berat. Kalau Ronaldo punya mentalitas siu, Indra punya mentalitas emas cuy. Seleksi 50 pemain, 23 pemain. Nah sekarang masuk ke bagian paling seru, pemain. Indra udah siapin 50 nama. Tapi ingat bro, yang dibawa ke Thailand cuma 23. Artinya, hampir setengahnya bakal dicoret. Seleksi ini pasti sadis banget. Karena di level U22 banyak banget pemain muda berbakat. Lu bayangin aja, tiap latihan kayak Hunger Games, semua berjuang biar nggak dicoret. Pertanyaannya siapa aja pemain yang bakal jadi korban seleksi? Dan siapa yang bakal jadi bintang baru? Tesi mulai 3 Oktober. Untuk persiapan, Tesi alias training camp mulai 3 Oktober. Jadi abis daftar pemain langsung gas latihan. Nggak pakai nunggu. Ini mirip kayak kalau lu punya ujian gede, daripada santai-santai, mending langsung belajar dari awal biar nggak kelabakan. Dan pemain juga tahu mata pelatih 24 jam ngeliatin mereka. Salah gerakan dikit aja bisa bikin coret. Serem nggak tuh? Lo bisa bayangin nggak? Latihan intens tiap hari. Tapi dengan bayangan dicoret, tekanan segede gitu sanggup lo hadapin? Aturan SEA Games. FYI, aturan SEA Games masih sama kayak 2023. Pemain maksimal usia 22 atau lahir tahun 2003 ke bawah. Jadi ini benar-benar generasi masa depan sepak bola Indonesia. Artinya mereka yang bersinar di Thailand nanti bisa jadi bintang timnas senior dalam 2-3 tahun ke depan.
Kayak Egy, Witan, atau Marcelino di masa lalu. Pertanyaannya, siapa pemain yang bakal jadi Egy baru atau Marcelino baru di 2025 ini? Dukungan publik. Indra juga bilang, dia nggak bisa jalan sendirian. Dia butuh dukungan publik. Mulai dari PSSI, pemerintah, sampai fans. Dan lo tahu sendiri, fans Indonesia tuh keras kepala. Kalau menang dielu-elukan, kalau kalah dihujat habis-habisan. Makanya support publik itu bisa jadi bahan bakar, tapi juga bisa jadi tekanan. Lo pilih jadi fans yang ngehujat atau fans yang ngebakar semangat? Lawan berat. Ngomongin SEA Games, jangan lupa lawan-lawan berat menanti. Thailand pasti balas dendam setelah dipermalukan. 5-2, Vietnam selalu konsisten. Malaysia juga kadang suka jadi kuda hitam. Jadi perjalanan ini nggak bakal mulus, dan justru itu yang bikin seru, bro. Apakah Indonesia bisa balikin dominasi lagi, atau justru ditumbangin negara lain? Ekspektasi publik. Publik maunya simple, emas lagi. Tapi kenyataannya sepak bola nggak sesimpel itu. Bisa aja kita dapat perak atau malah pulang lebih cepat. Dan ini bikin beban ke Indra makin berat. Karena semua orang bakal bandingin sama 2023. Kalau gagal, netizen pasti ngomong, harusnya bukan Indra yang dilatih. Nah, lo sadis kan? Lo sendiri lebih milih realistis atau optimis nih? Emas atau nothing? Yang jelas cerita ini baru mulai. Tesi udah di depan mata, seleksi makin ketat, lawan makin siap. Tapi satu hal pasti, Garuda Muda butuh doa dan dukungan kita semua. Bayangin kalau 2023 bisa pecah telur emas setelah 32 tahun, kenapa nggak bisa lagi di 2025? Jadi buat lo semua jangan cuma jadi komentator di medsos. Ayo dukung bareng-bareng. Karena kalau ngomongin timnas, satu kata aja, selalu ada kejutan. Pertanyaannya terakhir buat lo semua. Siap nggak dukung Garuda Muda sampai Thailand? Karena sejarah bisa aja keulang, atau malah tercipta yang lebih gila.